Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan belajar lagi materi tentang intermediate grammar ya. Apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe nih ya. Segera klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi bahasa Inggris yang lain yang tentunya sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung masuk pada materi kali ini. Ya, ini dia. Lesson 2, Passive Voice. Apa itu passive voice? Ya, jadi passive voice pengertiannya adalah jadi di sini kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menjadi penderita atau yang dikenai aktivitas. Nah, kalau teman-teman bingung istilah subjek yang dikenai atau subjek yang menjadi penderita atau dikenai aktivitas, nah kita bisa lihat pada contoh ya. Ya, jadi kalimat itu ada kalimat aktif, ada kalimat pasif ya. Jika kalimat pasif seperti yang tertera di sini, pasif adalah kalimat yang subjeknya menjadi penderita. Nah, kalau aktif, subjek itu adalah pelaku ya. Jadi secara umum yang namanya subjek adalah pelaku ya. Kita lihat contoh misalnya di sini ada kalimat she calls me ya. She calls me ini kalimat aktif ya. She calls me, dia menelpon saya. Nah, kita lihat ada aktivitas menelpon. Siapa pelakunya? Siapa yang menelpon? She. Ya, she. Dia sebagai subjek. Ya, jika kita kembali pada materi tentang subjek ya, subjek itu letaknya sebelum kata kerja ya. Oke, berarti yang di depan ini adalah subjek. Dan dia sebagai pelaku. Pelaku yang menelpon. Menelpon siapa? Menelpon saya. Nah, saya ini sebagai objek ya. Me sebagai objek atau penderita. Nah, jadi subjek sebagai pelaku, objek sebagai penderita. Ini adalah kalimat aktif ya. Ya, jadi pada kalimat aktif subjek itu pelaku, objek adalah penderita. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang kedua. I am called by her. Nah, ini adalah bentuk kalimat pasif ya. Nah, kalau kita perhatikan I am called by her. Ya, aku ditelepon dia. Ya, di sini ada kata kerja called ya. Pada kalimat pasif dia bermakna ditelepon gitu ya. Nah, makanya dalam pengertian bahasa Indonesia, kalimat pasif itu kalimat yang kata kerjanya berawalan di ya atau ter, misalnya ditelepon, dijemput, diantar, dijual ya. Tapi kalimat aktif itu berawalan me atau ber, misalnya di sini menelpon gitu ya. Menelpon, mengundang, meminta, mengajak, nah itu aktif. Ya. Jadi kalimat pasif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang kata kerjanya diawali di atau ter itu ya. Nah, secara gramatikal ini tadi pengertiannya yaitu subjeknya menjadi penderita. Sekarang kita lihat apakah betul subjeknya adalah penderita. Nah, di sini I am called by her artinya apa? Aku ditelepon oleh dia. Aku, subjeknya siapa? Subjeknya aku ya, yang ada di depan ini. Jadi subjek posisinya tidak berubah ya. Dia tetap berada di depan kata kerja atau sebelum kata kerjanya ya. Nah, subjeknya adalah I. Saya ditelepon by her, oleh dia. Oke, aktivitasnya yaitu ditelepon. Saya ditelepon dia. Berarti pelaku penelponannya siapa? Yaitu her, dia perempuan ini. Oke, yang dikenai telepon saya.
Nah, ini yang dimaksud dengan subjek tapi dikenai aktivitas, bukan yang melakukan aktivitas ya. Nah, jadi bandingkan yang di atas, she calls me, dia menelpon saya. Dia menjadi pelaku yang menelpon. Nah, artinya dia adalah pelaku ya, subjeknya sebagai pelaku. Sementara pada kalimat yang kedua, I am called by her, aku ditelepon. Subjeknya aku tapi bukan sebagai pelaku, justru sebagai penderita. Nah, ini perbandingan antara aktif dan pasif ya. Nah, kita lihat contoh yang lain. They invite us. Mereka mengundang kita. Aktivitasnya mengundang. Nah, dia aktif ya. Mengundang. Aktif. Di sini subjeknya siapa? They. Yang ada di depan invite yaitu they. Nah, di sini adalah subjek. Us sebagai objek. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa pelaku yang mengundang? Yaitu they. Pelakunya sebagai subjek. Subjek sebagai pelaku. Kalimat aktif ya. Kalimat aktif, subjeknya sebagai pelaku. Us di sini mereka mengundang kita. Nah, kita sebagai objek yang dikenai undangan, berarti dia penderita. Nah, objek sama dengan penderita. Kalimat aktif. Nah, sekarang kita lihat kalimat pasifnya. We are invited by them. Kita diundang oleh mereka. Aktivitasnya tetap ini undang ya, cuman dia menjadi pasif yaitu diundang. Siapa yang diundang? Kita. Nah, subjek tapi bukan sebagai pelaku, karena pelaku pengundangannya siapa? Them, mereka. Nah, pelakunya dia di belakang. Ya, dia sebagai objeknya. Tapi subjeknya malah menjadi penderita. Nah, jadi ini perbedaan antara aktif dan pasif gitu ya. Oke, nah jadi ini pengertian sederhananya seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana rumus atau pola dasar dari kalimat pasif. Oke, nah jadi kalimat pasif ini punya pola dasar atau rumus dasar yaitu be plus verb 3 atau past participle. Ya, jadi pasti ada be, harus ya. Ya, jadi kalimat pasif itu harus mempunyai be atau yang kita lebih familiar dengan istilah to be itu ya. Jadi kalimat pasif harus mempunyai to be dan kata kerjanya harus berupa verb 3. Nah, verb 3 ini dia tidak pernah berubah ya. Tenses apapun, kalau kalimat pasif kata kerja utamanya pasti verb 3. Ya. Nah, jadi sekali lagi pada kalimat pasif kata kerja utamanya pasti verb 3, tidak pernah berubah. Tenses apapun, mau present, mau past, mau future, selalu menggunakan verb 3. Nah, to be-nya ini yang berubah sesuai dengan subjek dan tensesnya. Oke ya, jadi berganti tenses yang berubah bukan kata kerja utamanya, tapi yang berubah adalah to be-nya. Alright. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Nah, di sini ada you are called. Nah, ada kalimat dengan bunyi you are called. Berasal dari subjek plus ismr plus verb 3. To be-nya ismr, kata kerjanya verb 3. Nah, sekarang kalimatnya berubah ya menjadi you are being called. Nah, di sini terjadi sedikit perubahan, yang asalnya ismr menjadi ismr plus being. Yang asalnya are saja menjadi are being. Tapi called-nya dia tetap called ya. Tetap called ya. Nah, tetap verb 3, tidak akan berubah. Yang berubah to be. Yang asalnya are saja menjadi are being. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. You have been called. Nah, di sini called-nya juga masih tetap sama called. Nah, tapi ada perbedaan have been. You have been called. Oke. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan bahwa kata kerjanya selalu verb 3 apapun tensesnya ya.
Nah, contoh yang pertama ini simple present ya. To be is MR ketemu verb 3. Yang kedua ini present continuous. To be is MR plus being. Ya, baru verb 3. Dan contoh yang ketiga yaitu perfect ya, have atau has ketemu dengan been dan verb 3 lagi. Right. Nah, sekarang kita lihat perubahan-perubahan berdasarkan tensesnya. Nah, di sini ada contoh dari pasif ya, kalimat pasif dalam bentuk present. Oke. Nah, di sini ada to be-nya ya. Jadi sekali lagi seperti pedoman awal tadi, to be selalu berubah sesuai tenses, sementara kata kerja utamanya selalu verb 3. Makanya di sini simple present ini bunyinya you are called. To be-nya cukup satu, are saja ya, karena subjeknya you. Nah, verbnya verb 3 called. Kemudian present continuous ya, to be-nya menjadi ada dua, yaitu antara is MR plus being. Yang asalnya you are called menjadi you are being called. Nah, ini bentuk continuous ya, present continuous. Kemudian bentuk present perfect-nya, to be-nya berubah lagi menjadi been. Bukan lagi being ya, tapi been dan didahului dengan have atau has. Misalnya you have been called. Oke, nah ini bentuk present ya, present perfect. Bagaimana dengan present perfect continuous? Nah, dalam bentuk pasif tidak lazim ada bentuk present perfect continuous, gitu ya. Jadi yang lazim present hanya 3 bentuk ini: simple present, present continuous, dan present perfect. Oke, nah kemudian di sini ada tenses yang kedua yaitu past ya. Nah, di sini past rumusnya to be-nya berubah menjadi was atau were. Verbnya tetap verb 3 ya. Contohnya you were called. Oke. Nah, to be-nya menjadi were. Verbnya tetap called. Ini simple past ya. Kemudian past continuous ya, subjeknya diikuti to be, was atau were plus being. Nah, jadi mirip dengan present continuous, cuman kalau present continuous to be-nya is MR, sementara kalau past continuous to be-nya was atau were. Ya, dan sama-sama diikuti being, kemudian ketemu dengan verb 3 ini ya. Ya, ini ada typo ya, bukan called tapi verb 3 maksudnya. Contohnya you were being called. Alright. Kemudian past perfect ya, past perfect di sini ada had been ya, subject plus had to be-nya, kemudian been, verbnya verb 3. Contohnya you had been called. Alright. Nah, sama dengan present ya. Jika pada tenses present, present perfect continuous itu tidak lazim dalam bentuk pasif, maka dalam tenses past juga demikian. Past perfect continuous itu tidak lazim ada pada bentuk pasif. Biasanya dipakai adalah past perfect saja. Oke. Nah, sekarang bentuk yang ketiga yaitu future ya. Nah, future di sini ada subjek ketemu will dan be ya. Be-nya dalam bentuk bear atau asli diikuti dengan verb 3. Misalnya you will be called. Oke. Kemudian ini adalah bentuk future perfect ya. Subjek diikuti will, have, been. Nah, kemudian verb 3. Contohnya you will have been called. Oke. Nah, future ini hanya ada dua yang lazim, yaitu simple future dan future perfect. Future continuous dan future perfect continuous tidak lazim digunakan dalam bentuk pasif ya. Oke. Nah, jadi ini ya adalah tenses yang lazim dipakai dalam bentuk tenses. Berarti ada 8 tenses ya. Oke, dan jika kita perhatikan lagi semuanya menggunakan verb 3 ya. Ya, menggunakan verb 3, yang berubah-ubah adalah to be dan auxiliary-nya ya. To be-nya selalu berubah. Ada SMR berubah jadi SMR plus being, berubah jadi been, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kalimat pasif ya. Yang pertama bahwa
passive voice yang dilengkapi dengan pelaku harus diberi preposisi by, yang disebut dengan by agent istilahnya ya. Misalnya, I was picked by my father yesterday. Ya, aku dijemput oleh ayahku. Akan ada pelaku tuh. Siapa pelaku yang menjemput? Ayahku. Nah, sebelum ayahku harus ada by. Ya, jadi tidak boleh I was picked my father begitu saja. Nah, itu tidak sempurna ya. Harus ada by-nya dulu sebelum pelaku. Kemudian yang kedua, bahwa pelaku setelah by, ya, pelaku yang didahului dengan by itu adalah objek. Ya, jadi ingat posisinya adalah objek. Sehingga dalam bentuk pronoun harus berupa pronoun as object. Ya, contoh, we are invited by them. Nah, harus pakai them, nggak boleh pakai they, ya. We are invited by they. Nah, salah nanti. Jadi setelah by ini, jika menggunakan pronoun harus menggunakan pronoun as object. Nah, yang ketiga, passive voice yang tidak dilengkapi dengan pelaku tidak memerlukan by. Ya, jadi kalimat pasif itu tidak harus ada pelakunya. Tidak selalu ada pelaku. Ya, contoh misalnya, this house was built 7 years ago. Rumah ini dibangun 7 tahun yang lalu. Nah, jadi kalimat ini tidak menekankan siapa yang membangun, ya. Jadi pelakunya tidak ditekankan sehingga tidak disertakan. Nah, maka kalau nggak ada keterangan siapa yang melakukan, maka tidak perlu ada by. Gitu ya. Cukup this house was built 7 years ago. Rumah ini dibangun 7 tahun yang lalu. Tidak ada pelakunya, nggak perlu pakai by. Oke, nah jadi ini penjelasan tentang materi passive voice. Jika teman-teman masih ada yang belum dipahami, tulis di kolom komentar ya. Silakan bertanya apa-apa yang teman-teman masih belum pahami tentang passive voice ini. Oke, kita ketemu lagi pada video berikutnya. Thank you.